pada hari ini bertepatan dengan haul seorang ulama besar, Qutbul Aqtab, Imamul Awliya, Ghawthil Akabir, Syamsis Sumus, wa Muhyin Nufus, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarusul Akbar. Seorang ulama besar dari negeri Tarim Hadramaut, pencetus pertama kali marga Alawiyin Al-Aidarus. Al-Aidarus artinya singa. Singa itu adalah raja hutan. Kenapa Habib Abdullah mendapat gelar Raja Al-Aidarus? Karena beliau adalah pimpinan wali pada zamannya. Tidak ada wali yang lebih tinggi daripada beliau derajatnya pada zaman Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarusul Akbar. Salah satu mujahadah Al-Habib Abdullah Al-Aidarus adalah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau 20 tahun tidur di dalam tong sampah. Ada yang mengatakan 40 tahun tidur di dalam tong sampah, di dalam bak sampah. Habib, kenapa beliau tidur di dalam tong sampah, di dalam bak sampah? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kampanye. Kadang-kadang orang masuk ke selokan, masuk kepada tempat-tempat yang tak baik, tujuannya kampanye agar dipilih oleh Republik Indonesia, masyarakat Republik Indonesia. Oh, ini pemimpin yang baik, merakyat, turun ke masyarakat. Ini bukan tujuannya kampanye, tapi beliau tidur di tong sampah karena ingin menghilangkan hawa nafsu, akan menghajar hawa nafsunya agar tidak bersemayam dalam diri beliau hawa nafsu, sehingga murni dirinya bersih, beribadah kepada Allah, tidak ada rasa sifat iri, dengki, hasud, riak dan sebagainya. Disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwa Al-Habib Abdullah Al-Aidarus tidak tidur selama 20 tahun, baik siang ataupun malam. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan berzikir dan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, melakukan syariat-syariat Allah, sehingga beliau mendapatkan derajat qutbiyah, menjadi wali kutub, qutbul ghaud, pimpinan wali kutub, Sultanul Mala, Imamul Awliya, Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarusul Akbar. Beliau punya anak namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Di saat anak beliau ini kecil, masih kecil, ini Habib Abu Bakar, Habib Abdullah pun berkata kepada anaknya, "Hai Abu Bakar, kau keluar nak dari rumah ini, carilah makhluk yang lebih hina daripada engkau. Kalau kau dapat itu makhluk, tolong sampaikan dengan abahmu ini." Maka keluar Habib Abu Bakar mencari makhluk yang lebih hina daripada dia. Di pertengahan jalan, Habib Abu Bakar yang masih kecil balita bertemu dengan seorang wanita penzina. Dia pun mengatakan di dalam hati, "Ya Allah, inilah dia makhluk yang lebih hina daripada saya. Dia berzina, melanggar syariatmu ya Allah." Begitu melangkah beberapa langkah, hatinya mengatakan, "Ya Allah, ini perempuan zina yang berzina. Kalau dia bertobat, dia lebih baik daripada saya." Berjalan lagi. Di saat berjalan berapa kilometer, bertemu dengan seorang pemabuk, penjudi, bermaksiat kepada Allah. Terlintas lagi dalam hatinya, "Ya Allah, mungkin ini makhluk, ini manusia yang lebih hina daripada saya ya Allah." Tapi begitu melangkah beberapa langkah, kembali terlintas dalam hatinya, "Ya Allah, kalau ini penjudi dan minum khamar, dia tobat kepadamu, dia menjadi manusia yang lebih baik daripada saya, maka saya yang lebih hina di alam semesta ini." Kembali ini Habib yang masih kecil, yang masih balita, di depan rumah, berapa meter dari depan rumah, bertemu dengan seekor anjing warna hitam, badannya kurupan, kurus, ceking, sudah mau mati. Terlintas dalam hati, "Oh, mungkin ini makhluk yang lebih hina daripada saya. Namanya anjing, najis mughalladhah, badannya kurupan, kurus kering, mau mati. Mungkin ini makhluk lebih hina daripada saya." Begitu mau gedor pintu rumah abahnya, terlintas dalam hati,
Ya Allah, anjing itu kalau mati tidak ada urusan barzakh, tidak ada urusan akhirat, dia akan sirna, mati menjadi debu. Tapi kalau saya mati ada pertanggungjawaban di dalam kubur, di akhirat, berarti anjing lebih baik daripada saya. Buka pintu, abahnya masuklah Habib Abu Bakar dan mengatakan, wahai abahku tercinta, saya tidak mendapatkan satu makhluk wahai abah yang lebih hina daripada saya, maka sayalah makhluk yang paling hina di muka bumi ini, kata Habib Abu Bakar yang masih kecil. Di saat itu Habib Abdullah pun mengatakan kepada anaknya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau gitu nak, cepatlah kau tinggalkan, kau keluar dari rumah ini, kau pergi ke negeri Adan, jangan kau tinggal lagi di Tarim Hadramut, di rumah abah ini. Anaknya bertanya, wahai abah, kenapa abah usir saya? Kata abahnya, dua pedang tidak mungkin berkumpul dalam satu sarung. Dua wali kutub tidak bisa tinggal dalam satu daerah, dalam satu kota. Apabila ada dua kutub dalam satu daerah, salah satunya akan dipanggil oleh Allah. Subhanallah, sudah kecil menjadi wali kutub. Maka berangkatlah Habib Abu Bakar ke negeri Adan. Negeri Adan itu adalah kota 1000 wali, penduduknya mayoritas wali, sapamnya pun wali. Tidak boleh masuk ke kota Adan kecuali wali min auliaillah. Datanglah Habib Abu Bakar yang masih kecil ini, begitu ingin masuk kota ditahan pakai portal. Minta maaf, adek tidak boleh masuk ke sini karena ini perkomplekan khusus wali, jadi adek tidak boleh masuk. Kata Habib Abu Bakar, saya disuruh abah saya masuk negeri Adan. Waduh, gimana ya, kata penjaga sapam tadi ini, sapamnya juga wali. Kata sapam, kalau adek benar-benar mau tinggal di sini boleh, tapi tunjukkan dulu keramatmu. Di saat itu Habib Abu Bakar langsung melihat, menadakan kepalanya ke atas, kemudian mengatakan, ya sama subil laban walad Abdullah dakal Adan. Wahai langit, turunkan hujan susu, ini anak Abdullah ingin masuk kota Adan. Di saat itu Allah turunkan hujan susu keramat. Belum pernah terjadi di alam semesta hujan susu kecuali pada zaman Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Keramat yang Allah turunkan untuk beliau. Di atas langit tidak ada sapi, tidak ada kambing, tidak ada unta, tapi susu turun. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat wabil khusus kepada keluarga besar Alawiyin yang bermarga Al-Idrus. Anda menyandang gelar datukmu Al-Idrus. Engkau dihormati karena Al-Idrusmu, bukan karena dirimu, bukan karena ibadahmu, bukan karena jeripayahmu, tapi gelar Al-Idruslah engkau dihormati oleh umat. Maka berakhlaklah dengan akhlak datuk-datukmu Al-Idrus, agar engkau sesuai dengan jalur datukmu para salaf Al-Idrus. Jangan bangga mengaku Al-Idrus kalau kita berakhlak tidak seperti akhlaknya leluhur Al-Idrus. Bangga Al-Idrus, pakai magam Al-Idrus. Datukmu Habib Abdullah Al-Idrus mendapatkan gelar itu dengan penuh mujahadah, menghilangkan hawa nafsunya, tidur di tong sampah, berakhlak seperti akhlak para salafnya. Jangan sampai kita menyandang Al-Idrus tapi akhlak kita jauh daripada salaf-salaf kita Al-Idrus. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah para habaib Sadatul Alawiyin. Amin amin ya rabbal